membohongi orang awam, mengkampanyekan khilafah, seakan-akan itu sebagai sebuah kewajiban. Dan banyak orang awam yang tertipu dengan ini semua. Seolah-olah begini nih, sederhananya. Mereka yang sedang memperjuangkan khilafah, menegakkan khilafah, berupaya ke arah sana, mereka anggap ini jihad fisabilillah. Jadi orang awam kan tertipu. Mereka anggap ini sebagai sebuah perjuangan agama, yang diperintahkan agama. Padahal sebetulnya tidak ada perintahnya sama sekali. Baik di Quran maupun hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempat ada usulan dari Gerakan Pemuda Ansor kepada pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Poin usulannya adalah agar ASN atau PNS yang terbukti pro ideologi khilafah atau tergabung dalam kelompok yang ingin mendirikan khilafah bisa dipecat. Nah, usulan ini sebetulnya sangat menarik. Tidak hanya kepada ASN sebetulnya, termasuk juga anggota Polri atau TNI atau pegawai dan pejabat BUMN yang terbukti pro ideologi khilafah atau terlibat dalam gerakan yang hendak mendirikan khilafah bisa dibebas tugaskan atau bisa dipecat, karena patut diduga orang-orang yang dimaksud dan tersebut ada di antara oknumnya yang terlibat kelompok khilafah. Mengapa usulan ini menjadi menarik dan menjadi sangat krusial? Dikarenakan memang kelompok-kelompok pengusung khilafah ini mengancam kedaulatan, bahkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Sama seperti kita melarang komunisme. Bukan cuma partainya yang terlarang, tapi ajarannya juga terlarang. Mengapa komunis dilarang di negeri kita ini? Dikarenakan komunisme mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Termasuk tentang khilafah ini tadi. Nah, ini yang mesti diberikan pencerahan kepada kita semua sebagai umat Islam dan sebagai bangsa Indonesia pada umumnya. Jangan mau tertipu oleh para pengasong-pengasong khilafah yang mengatasnamakan agama untuk mengkamuflase orang awam. Nah, terkait dengan perkara ini ada beberapa catatan yang hendak saya sodorkan. Catatan yang pertama bahwasanya pada dasarnya khilafah itu kan tidak diperintahkan. Nah, ini yang mesti kita sadari dan kita gunakan nalar waras kita. Khilafah sekali lagi tidak ada perintahnya. Tidak ada satupun dalil nakli, tidak ada satupun hujah dalam Al-Quran maupun hadis yang memerintahkan kita atau mewajibkan kita untuk mendirikan khilafah. Hanya saja kelompok-kelompok pengusung khilafah itu, entah dia HTI, Hizbut Tahrir, entah dia Khilafatul Muslimin maupun kelompok-kelompok yang lain, membohongi orang awam, mengkampanyekan khilafah seakan-akan itu sebagai sebuah kewajiban. Dan banyak orang awam yang tertipu dengan ini semua. Seolah-olah begini nih, sederhananya. Mereka yang sedang memperjuangkan khilafah, menegakkan khilafah, berupaya ke arah sana, mereka anggap ini jihad fisabilillah. Jadi orang awam kan tertipu. Mereka anggap ini sebagai sebuah perjuangan agama, yang diperintahkan agama. Padahal sebetulnya tidak ada perintahnya sama sekali. Baik di Quran maupun hadis. Nah, ini yang pertama yang harus disadari oleh segenap kaum muslimin maupun bangsa Indonesia. Nah, belakangan mereka ini sudah mulai ngeles. Kata mereka memang nggak ada satupun hadis atau satupun ayat yang memerintahkan untuk menegakkan khilafah. Apalagi mewajibkan membangun sebuah sistem kepemimpinan tertentu dengan format khilafah. Memang nggak ada. Tapi mereka mengatakan, tapi juga kan tidak ada larangannya. Nah, ini ketemu kita jalannya. Inilah persoalannya. Inilah larangannya. Ketika orang berupaya, mulai dari bercita-cita dan melakukan aksi-aksi untuk menegakkan khilafah, maka sama saja dia akan membubarkan negaranya sendiri. Jadi orang yang berjuang hendak menegakkan khilafah sama saja dia akan memberontak negaranya sendiri. Dan ini menjadi ancaman sebetulnya terhadap negara kesatuan Republik Indonesia.
Coba kita para pejuang, kita pahlawan, kita menyelamatkan bangsa ini dari penjajahan Belanda, penjajahan sekutu, penjajahan Jepang. Berjuang dengan berdarah-darah, membangun sebuah kesepakatan dan kompromi. Jadilah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia kan negara kesepakatan. Nah tiba-tiba ada orang yang sok islami mengatasnamakan agama dengan gagasan khilafah, ingin membubarkan negeri ini. Ingin membubarkan negara kesatuan Republik Indonesia, maka mereka adalah musuh kita bersama. Jadi kita harus tegas dengan mereka agar kelompok-kelompok pengusung khilafah ini tidak semakin memanipulasi orang awam. Makanya ada riwayat yang sangat menarik sebetulnya yang wajib kita simak. Diriwayatkan, disandarkan kepada Imam Ali karamallahu wajhah. Beliau berkata, "Idza ra'aitumur rayatis sud." Apabila kalian semua melihat bendera-bendera, panji-panji hitam dikibarkan. Coba kita identifikasi. Kelompok-kelompok pengasuh khilafah kan selalu pakai bendera hitam. Mulai dari Hizbut Tahrir misalnya, ISIS, Al-Qaeda, JI, JAD, JAT, dan lain sebagainya. Apapun namanya, mereka menggunakan bendera hitam. Maka diingatkan, idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul ardo, tetaplah di negeri kalian masing-masing, jangan kemana-mana, tetaplah di tanah kalian masing-masing. Wala tuharriku aidiakum wala arjulakum, jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka. Jadi jangan ikut-ikutan mereka, karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu.